Oke, teman-teman, saya buka ya perkuliahan minggu ketiga ini. Mata kuliah arsitektur digital atau technical drawing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Asisten apakah sudah join? Mas apa ya asisten kita itu Mas Suji ya? Sudah join belum ya? Oh, mungkin masih sedang Sudah, Pak. join ya. Oh, sudah. Oke, sip. Oke deh. 5 menit, 10 menit. Kalau kemarin kan saya minta untuk cerita ya, bebas ya. Kali ini saya mau topiknya agak apa serius dikit ya, masuk ke arsitektur ya. Oke. Karena kemarin kan bebas ya, ini sekarang saya tunjuk aja. Nah, jadi biar siapa ya, sekalian saya pengen tahu juga dari teman-teman juga. Siapa ya yang ini Mbak Thomas ya, Dwiansyah Kusuma, kayaknya Mas ya. Halo, Dwiansyah. Halo, ada nggak orangnya? Oh, nggak ada ya. Nggak ada ya, wes yang lain. Oke, semoga nanti ada ya, karena nanti kan ada kuis-kuis juga nih. Ada ngajakan juga nih tugas-tugas. Jadi jangan sampai nggak ikut ya. Yang mau kuliah siapa gitu, Pak? Nggak pada datang. Siapa ya? Siapa nih? Indah Ayu, coba ada orangnya? Indah Ayu. Iya, Pak. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kamu suka dari arsitektur? Apa, Mbak? Desainnya unik-unik. Apa suaranya nggak kedengaran nih? Coba. Tes coba. Suaraku kok kecil banget ya? Volume udah tak kencengin sih. Pas, Pak. Coba. Ada toh? Nah, yang suaranya Mbak Indah tadi kok kayaknya kecil sekali. Apa tadi, Mbak? Yang pertanyaannya simple ya. Apa yang kamu suka dari arsitektur? Unik. Banyak desainnya unik, kayak apa ya, bagus aja gitu. Apa yang kamu suka dari kuliah arsitektur? Oh. Ya enggak, itu dua pertanyaan yang berbeda loh. Apa yang kamu suka dari arsitektur? Apa yang kamu suka dari kuliah arsitektur? Kalau dari arsitektur saya suka kayak bangunannya unik-unik, kayak lucu, desainnya tuh bagus-bagus. Kalau kuliah arsitekturnya, karena ya suka desain aja, Pak. Gitu. Positif semua ya. Padahal saya tuh pengennya dengarnya tuh yang apa adanya gitu. Pak, saya nggak suka arsitektur, itu boleh juga bilang. Saya juga nggak suka kuliah arsitektur, Pak. Saya tuh merasa salah jurusan. Itu ya boleh loh. Ya oke, itu satu. Ini oke, Mbak Indah kebetulan suka ya. Ya nggak apa-apa. Semoga itu jujur loh, Mbak ya. Ini saya tanya itu nggak ada hubungannya sama mata kuliah ini kok. Saya mau tanya jujur-jujur aja gitu. Ya wes, saya tanya lagi yang lain ya. Siapa ya? Mas Anto Rosdianto. Mas Anto Rosdianto ada orangnya di Zoom? Ada, Pak, ada. Nah, ada ya. Pertanyaannya masih sama. Apa sih yang kamu suka dari arsitektur?
Dan apa yang kamu suka dari kuliah arsitektur di UTY gitu terutama misalnya? Kalau sukanya sih ya karena saya juga hobi gambar gitu Pak. Kalau gak bisa-bisa amat juga seneng gitu aja kalau gitu kan. Jadi ya seneng Serius nih, aja. Ya suka? nggak jaga-jaga juga seneng gitu Pak. Oh, senengnya gimana coba? Seneng aja gitu. Hmm? Walau capek juga. Capek-capek juga kalau seneng nikmati aja Pak. Oke, terus yang pertanyaan berikutnya, yang pertanyaan kedua, Kalau yang Abah. itu siapa itu? Adik apa? Ada penakan Pak. Oh, gimana? Apa yang kamu suka nggak sih kuliah arsitektur di UTY? Suka sih Pak kalau dibilang gak suka ya gak. Serius? Suka juga? Wow, Paling oke. ya paling capeknya itu tugasnya Pak. Hmm, misalnya, Ya tiap hari begadang dulu. nah itu yang kamu kan yang saya tanyain yang suka, itu tuh nggak suka. Oh itu yang ini gak Begadang kan sukanya. nggak suka. Yang suka apa? Ya itu yang suka kayak seneng aja seneng kalau menggambar gitu kalau gak, walaupun gak jago gitu seneng aja pokoknya. Aku aku tuh kayak dengar ada orang ngomong suka, tapi nadanya tuh nggak mencerminkan suka gitu kayak aku suka Pak. Kayak terpaksa banget gitu. Beneran suka enggak nih? Aku tanya jujur aja, enggak masalah. Su- Suka Pak, suka, tapi kayak terpaksa gitu loh. Nah, beneran nih suka enggak? Tadi Mbak yang tadi juga, Mbak siapa tadi? Mbak yang tadi. Aku suka Pak, tapi terdengar seperti tidak dari hati gitu. Kayak kayak cuman ingin sekedar menjawab aja. Atau jangan-jangan kalian tuh nggak tahu suka apa enggak sama arsitektur, sama kuliah arsitektur di UTY gitu. Iya nggak? Ada nggak yang merasa seperti itu? Ada nggak? Ada nggak? Ayo coba. Ada nggak teman-teman? Nggak ada ya. Semua suka nih semua. Yakin semua suka nih. Yakin semua suka sama arsitektur, semua suka sama kuliah arsitektur di UTY. Di UTY suka. Ini Pak Iya. Mas Muhammad Fida ini udah diketawa terus nih. Ini kayaknya Oh nggak suka iya. ini. Boleh diceritain gitu. Gimana menurut Mas Wida? Apanya, Pak? Ya yang kamu Suka rasakan. Suka? Sukanya di mana? Susah Saya ya? lebih suka lebih Lebih suka suka apa? belajarnya sih, Pak. Maksudnya gimana? Eh, Gimana ya? Kan arsitektur itu nggak cuma desain atau apa gambar gitu, nggak cuma gitu. Maksudnya Hmm. kita juga pelajari kayak psikologi juga, apa terus kayak pengaturan manajemen juga kayak gitu. Saya lebih suka belajarnya gitu. Tapi itu juga Wow, juga yang kadang saya nggak suka gitu. Soalnya kok wow. ini kita arsitektur tapi kok belajarnya sampai sini, sampai sini, sampai sini, pindah jurusan sekalian aja, Bo ya. Gitu, Pak. Oh, wow, keren. Wah, ini kok jawabannya kok tidak sesuai ekspektasiku ya. Tadi satu bayanganku tuh akan muncul kontra gitu loh. Serius, aku pada mikir tadi tak pikir tuh semua akan menyatakan kurang lebih apa istilahnya ada ketidaksukaan gitu. Tapi kok ternyata yang saya temukan kok malah pada suka semua gitu. Gitu. Sukanya di mana gitu. Ya kalau sukanya di mana kira-kira satu hal, dua hal gitu kan.
Di bagian apanya? Tadi ternyata di bagian belajarnya. Wah, oke. Yang lain coba yang lain. Yang lain gimana yang lain nih? Mas-mas yang lain. Suka sama satu hal di arsitektur itu ternyata kan tadi luas katanya ya, nggak cuma desain tapi juga ada yang lain. Sukanya di mana gitu. Apa ya? Siapa ya? Apa ya dengar cerita-cerita lagi malah. Nanti deh materi nanti aja ya teman-teman ya. Aku tuh pengen ngobrol-ngobrol dulu ya. Siapa ya? Norwinda ada Norwinda. Ada Pak. Oh ganti deh pertanyaannya ganti deh kan tadi udah ini ya. Karena semua kan sudah suka arsitektur toh. Mbak Norwinda kan suka ya, suka sama arsitektur kan? Atau mau statement yang lain? 50-50 Pak. Oh, gimana nih? Boleh 50-50. Ya 50-50-nya kalau gimana? sama sih kayak si Vida tadi, kalau misalnya apa teorinya gitu suka, kalau udah prakteknya gitu Teori. kayak agak berat. Teorinya. Oh. Boleh coba diceritakan yang dimaksud teorinya itu gimana? Maksud teori atau gimana? Yang di teorinya suka tapi yang prakteknya nggak suka. Agak Gimana coba? berat. Agak berat. Nah, coba boleh diceritain coba. Boleh. Gimana ya? Kalau misalnya ngerancang gitu kan Pak, kalau misalnya masih ngide gitu, enak aja. Tapi kalau udah disuruh jadiin jadi gitu, kayak berat gitu. Karena Gitu. kebanyakan yang dipikir. Kalau ngide malah suka, tapi kalau ngerjain nggak suka. Agak berat. Gitu ya. Agak Karena berat ya. susah dijadiin gitu. Gitu. Ya. Gimana? Ada tambahan lagi? Mungkin Mbak tadi ada yang mau nambahin. Mbak siapa tadi ya? Mbak yang barusan Mbak siapa tadi namanya? Mbak Nurwinda. Oke. Gimana Mbak? Itu masih Mbak Nurwinda nih? Bukan. Ada. Oh bukan ya? Oh bukan, tak pikir Mbak tadi. Kalau dapat duit suka nggak dari arsitektur? Oh, suka Pak. Nah, gimana tuh? Wah ini juga dilematis nih. Kalau dapat duit disuruh gambar suka ya, tapi suruh kerjain nggak suka. Gimana nih? Enggak, kayak Gimana ya? susah. Kayak yang diidein tuh kurang terimplementasi gitu Pak. Karena Mungkin langsung aja skillnya spesifik aja, misalkan nih semester 3 kan, mata kuliah apa sih yang bikin kamu nggak suka gitu, atau mata kuliah apa yang kamu suka gitu di semester 3 misalnya. Ya ini saya lagi stupa 7 sih Pak. Stupa 7? 7. Ya. Stupa 7. Itu berarti yang nggak suka atau Bukan nggak suka sih Pak. berat? Kurang gimana gitu. Kurang waktu. menantang. Waduh, Kurang terlalu menantang soal. Malah terlalu menantang. Oh gitu. Jadi ada bagian-bagian yang kamu suka, ada bagian-bagian yang kamu rasa itu kamu nggak suka gitu ya intinya ya. Berat gitu Pak. Iya toh, berat ya. Berat Ya. tapi suka nggak? Suka atau enggak? Ya kalau hasil akhirnya akan bagus ya suka Pak. Gimana? Maksudnya? Hasil akhirnya? Gimana ya? Susah ya. Pertanyaanku terlalu berat ya. Suka dan tidak suka. Kayak Suka kamu suka dukanya makan campur Pak. suka makan es krim nggak Mbak? Ya suka. Maksudnya tuh Suka. suka dukanya nyampur Pak. Suka duka. Kayak kadang-kadang suka, kadang-kadang benci, kadang-kadang suka lagi gitu ya. Iya Pak. Udah complicated relationship ya. Iya bener ya. Ya.
Ya. Aduh, jadi ini ya. Jadi membingungkan ya. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu. Nah, tapi kamu masuk jurusan arsitektur, Mbak. Kenapa kok masuk jurusan arsitektur kalau misalkan kamu nggak suka? Tadi Ya itu kan loh, ada yang nggak kamu suka. Heeh. suka, Pak. Oh, Tapi suka. kecampur. Pas udah dijalanin Campur. nyampur gitu. Atau tidak sesuai ekspektasi. Tadinya bayangan itu masuk arsitektur tuh gini misalnya, tapi ternyata gini. Iya gitu, atau sesuai ekspektasimu. Loh, Sesuai, Pak. kok udah Stupa 7, Mbak? Kan ini Mbak Mbak ini transfer ya? Iya, Oh, sebelumnya sudah jenjang apa? D3 berarti. iya, Pak. Iya benar. Oh iya, ya di mana D3-nya? Di Polres Samarinda. Hmm, oh gitu lah. Oh, kenapa kok jauh sekali dari menuju ke Jogja gitu? Hmm, banyak cutting yang di sini sih, Pak. Di UTY. Oh, ada kakak tingkat yang mau kamu deketin gitu atau iya. Oh gitu. Jadi udah jadi kayak budaya gitu ya. Kakak tingkatnya siapa aja sih, Mbak, yang sudah di sini? Banyak, Pak. Hmm, oke. Oke itu. Oke lah. Oke deh. Nggak ada yang merasa salah jurusan ya? Nggak ada yang merasa kesulitan ya? Semua suka ya? Wow. Keren. Gimana, Mbak? Ya, sulit Karena juga sih, Pak. sulit ya? Sulit tapi suka. Sulitnya di Complicated, Pak. complicated ya. Sulit tapi menyenangkan apa gimana? Sulitnya di bagian apanya sih, Mbak? Hmm, bingung juga saya, Pak. Bingung ya? Oke. Ya oke deh, sambil sambil jalan coba. Satu lagi deh, saya pengen tanya lagi ya. Karena kan saya dengar semuanya cenderung suka meskipun sulit. Oke, ada yang lagi nggak yang lain nih, yang punya pemikiran yang lain gitu, misalnya ini menarik sekali, ini namanya pendek sekali ya, Dion. Mas Dion apa Mbak Dion ini, Mas ya kayaknya. Namanya pendek sekali nih, Mas Dion. Halo Mas Dion. Halo, ada nggak Mas Dion? Nggak ada ya. Siapa ya? Nabila ada? Ada Nabila. Nabila Lendra. Ada, Pak. Ada nggak? Ada. Nah, ada. Oke. Suaranya agak kecil nggak apa ya, Mbak Nabila. Mbak Nabila kan suka juga ya berarti ya sama arsitektur ya. Suka juga ya kuliah di UTY ya. Mau dikoreksi atau setuju? Setuju ya? Agak nggak setuju. Oh, nggak setujunya di mana? Boleh diceritain. Ya, agak salah jurusan sih, Pak, sebenarnya. Ngerasanya begitu. Boleh diceritain gimana. Nggak apa-apa, Pak. Awalnya pengen ngambil HI, tapi karena paksaan dari ayah, akhirnya ngambil arsitek gitu sih. Oh gitu. Loh, ayahnya kenapa kok milihin arsitektur gitu? Kamu nggak tanya? Sebenarnya karena SMK-nya juga di arsitek, Pak. Jadi disuruh Oh maju juga. ya, ya masuk akal ya kalau disuruh masuk arsitektur karena sebelumnya SMK-nya tentang arsitektur ya. Tapi kamunya, Tapi aku ngerasa passionku bukan di situ, Pak. hmm, tapi ada yang kamu suka nggak dari arsitektur? eh apa ya Pak, yang aku pertahanin sih karena banyak teman juga yang ibaratnya udah bekerja yang di arsitek juga Pak. Jadi
ada semangat di situnya sih. Misalnya kerjanya. Kayak admin properti gitu-gitu, Pak. Teman-temanku beberapa Oh, ada yang manajer gitu-gitu sih. Jadi kayak disemangatin oh, sama mereka juga. mereka dari arsitek ya, dari arsitektur gitu ya. Ada yang dari Oh, sipil, karena ada yang dari sipil arsitektur. juga. Oh gitu. Oke. Mumpung masih tahun kedua, tahun kedua, ya benar tadi ya, passion tadi loh. Tapi kamu udah menemukan passionnya atau memang masih ragu-ragu juga? Kadang-kadang tuh istilahnya angkat-angkat tai ayam itu loh. Jadi cuman sementara aja. Nanti habis itu ternyata ya beda lagi gitu. Benar, sudah menemukan passion. Sedikit-sedikit, Pak. Hmm, sedikit ya. Kalau memang kamu merasa itu passionmu ya dikejar ya. Ya nggak harus selalu tentang arsitektur. Kalau masih berkaitan dengan arsitektur ya silakan. Satu hal misalkan di arsitektur kan luas banget ya. Tidak selalu berhubungan dengan bangunan. Mendesain kaos misalnya, desain tas. Itu teman-temanku malah yang habis lulus kuliah arsitektur. Ini aku cerita jujur ya. Yang malah yang lulus arsitektur, kuliah teman-teman arsitektur itu malah kemudian bisnisnya itu ya masih berhubungan dengan desain sih, tapi desainnya tuh hal-hal yang lain gitu. Misalkan tote bag, terus habis itu desain logo untuk branding kantor, misalkan desain apalagi ya, misalnya merchandise, desain melimbah kaca itu yang dipanasin jadi, nanti tak sharing deh contoh-contohnya. Itu malah lebih terkenal, udah go internasional malahan. Jadi teman-teman, ini tuh saya tuh sebenarnya mau ngomongin tentang apa sih? Ngomongin tentang passion gitu loh. Jadi passion itu kan nggak bisa dipaksa ya. Apalagi kalau tadi yang jawabnya saya suka Pak, tapi kayak terpaksa gitu. Itu beneran nggak suka apa enggak gitu. Jadi kamu jawab dari hatimu gitu, dari perasaanmu, kamu beneran suka enggak? Kalau suka diseriusin gitu. Kalau kamu sudah suka itu, kamu akan mempertaruhkan semuanya ke situ ya. Jadi ini dia tak tunjukkan tadi yang apa namanya, malah keluar dari arsitektur ya, malah bisa terkenal ya, apa namanya itu, Mas Ivan. Ini coba kelihatan nggak ya, saya share dulu deh. Desain juga, tapi jadinya dia desain tentang apa, limbah kaca. Limbah sudah muncul ya. Ini arsitektur juga dulunya, kakak tingkat di waktu saya kuliah. Gue malah sudah go internasional loh, ya sampai apa namanya, ke Paris, ke exhibitionnya, apa namanya, pamerannya. Wow. Ini juga di arsitektur juga kuliahnya, tapi sukanya jadi kayak gini ya, karena passion dari teman-teman ya. Passion itu kemudian yang menyemangati kamu pada akhirnya ya, bukan bukan temanmu sebenarnya. Temanmu bukan bukan orang lain sebenarnya. Sebenarnya kamu sendiri yang nanti akan ada ya, akhirnya tuh kamu sendiri yang akan menentukan gitu, passionku tuh mau kemana gitu. Nah, maka tadi saya tanya, ada nggak di hal-hal di arsitektur yang kamu sukai gitu. Arsitektur kan banyak prosesnya, tadi ada yang sukanya ide-ide. Itu kan juga bagian dari arsitektur ya, ide. Ide itu bisa macam-macam loh. Ide bisa jadi film, ide bisa jadi buku, ide bisa jadi apa judul apa namanya, misalkan film dan lain sebagainya. Jadi saya tuh kadang-kadang suka kesal aja kalau kuliah arsitektur harus jadi arsitek tuh, kayak nggak harus menurutku, karena
pada akhirnya kamu sendiri yang akan menentukan gitu. Nggak harus jadi arsitek. Jadi arsitek boleh kalau kamu suka gitu. Kalau misalkan memang bukan hal yang kamu inginkan, kan boleh-boleh aja. Tapi untuk lulus di arsitektur kamu harus bisa paling tidak menjadi seperti arsitek karena kan jurusan arsitektur. Tapi kalau mau jadi apapun boleh. Itu ya. Itu aja sih saya mau cerita ini aja Mas Ivan Wan barusan apa namanya ngasih seminar juga ngasih Mas Ivan ini kuliahnya 7 tahun loh teman-teman kuliah arsitektur kuliah kalau apa namanya istilah itu kalau mau DO tuh ya tinggal sebentar lagi DO gitu karena 3,5 tahun ya 2 kali 3,5 tahun 7 tahun kan maksimal masa studinya. Jadi tidak ada yang kemudian kalau kuliah cepat itu akan cepat lulus akan sukses itu juga nggak ada jaminan loh. Nah, iya. Jadi malah tambah berat lagi ya. Nggak ada jaminan kalau kamu kuliahnya cepat akan sukses juga. Jadi coba didalami. Kuliah ini cuma tempat jadi kamu menemukan jati diri aja kalau menurutku loh. Nggak ada yang jadi jaminan bahwa kamu kuliah di arsitektur akan sukses. Kecuali kamu sendiri yang menentukan kamu mau ngapain gitu. Ya. Jadi ini gambaran aja bahwa ada di luar sana ya kalau memang ada statistik yang mengatakan orang yang kuliah di jurusan arsitektur itu yang kemudian yang akan meneruskan di bidangnya kerjanya itu cuma 20% dari lulusannya itu memang benar ya. Jadi hampir kebanyakan di semua kampus ini datanya ya data itu maksudnya data tracer lulusan gitu yang meneruskan jadi arsitek atau bekerja di bidang arsitektur gitu ya itu cuma 20% dari lulusan angkatannya. Misalnya kan kalau kalian satu angkatan berapa nih 300 orang gitu misalkan 20%-nya itu ya berarti kan kurang lebih cuman berapa sih 1/5 cuman 50 orang itu kalau hitungan sederhananya ya gitu. Yang lainnya 80%-nya gimana Pak? Apakah nggak bekerja? Ya bekerja, semua tetap bekerja. Tapi kemudian mengikuti mungkin passion-nya tadi masing-masing gitu. Nah, mumpung masih kuliah nih, carilah passion-mu, carilah link untuk kamu kerja besok misalnya. Paling enggak apa sih yang misalkan gini apa yang paling mudah deh. Cita-cita orang tua itu kan anaknya jadi PNS misalnya. Ya enggak? PNS, ya kan? PNS yang paling dekat ini adalah PNS. Itu kan di Goromong Rogo tuh sekarang baru ada tes CPNS tuh. Ya kan? Semua pakai seragam putih, hitam tuh kan. Coba kamu pelajari syaratnya jadi PNS itu loh. Apa sih? Dari IPK, harus berapa IPK-nya? Minimal. Nah, itu diikuti. Apalagi misalkan kalau mau yang jalur cum laude harus berapa. Nah, itu lulus berapa tahun minimal. Gitu aja misalnya kalau teman-teman masih bingung mau nggak mau. Berat banget ya. Ya udah, sambil dipikir ya. Sambil di apa? Bayangin. Jadi kalau lagunya God Bless itu tahu nggak? Lagunya mungkin Mas Suci tahu ya lagunya God Bless yang kehidupan itu loh. Itu kan sebenarnya permasalahan yang paling berat itu kan sebenarnya beli susu anak ya teman-teman ya. Besok kalau udah berkeluarga itu kamu akan rela lakuin apapun buat beli susu anakmu tuh. Ya. Cari jodohnya dulu deh. Baru mikirin susu anak ya. Iya, betul Pak. Benar. Ya udah. Oke. Oke lah. Kita sekarang mulai masuk kuliahnya ya. Tadi cuma ngobrol-ngobrol aja. Semoga sambil menemani sarapan pagi gitu, apalagi yang baru mandi kan mungkin sekarang udah kembali ke komputernya, udah tune in ya kan, udah siap. Sekarang kita mulai aja. Kita mulai dengan
saya beri kesempatan yang mau mendapatkan nilai tambahan untuk mempresentasikan tugas yang dikerjakan kemarin, yaitu kemarin kan diminta untuk mengumpulkan plotting 3 macam skala, gitu, dan di print kemudian difoto pakai penggaris ya kan. Nah, silahkan ditunjukkan hasilnya. Saya berikan kesempatan. Yang ingin dapat tambahan nilai ya presentasi. Kalau ditunjuk tidak dapat tambahan nilai karena tidak mengajukan. Silahkan, ada nggak? Ada nggak yang mau dapat tambahan nilai? Tambahan nilai untuk tugas kemarin. Ada? Ya, Pak. Siapa nih? Siapa nih? Saya beri kesempatan 2 orang dulu. Saya, Pak. Boleh Muhammad tuliskan Fida. di Oke, boleh tuliskan di kolom chat ya kalau setelah Mas Wida mau siapa gitu. Ya. Nanti Mas Wida boleh kalau udah siap share screen aja terus dimulai ya 3 hasil plot dan foto ya, foto bukti sudah sesuai skalanya. Nah, Yang seadanya dulu ya, Pak. boleh. Ya, langsung share screen ya, Pak, saya. Oke. Ini yang skala 1:100, Pak. Tapi kelupaan, oh ini yang skala 1:100. Hasilnya kayak gini, Pak. Ini 1:100. Ya, kemudian yang 1:50 lebih, kalau dia lebih gedean. Terus yang 1:25. Ini kalau mau di print tapi kok A3 tapi jadinya nggak di print. Jadinya ngukur yang 1:100, yang skala 1:100 ini, Pak. Benar 4 cm itu yang ininya. Mana ya? Ini 400. Kalau 1:100 berarti kan 4 cm. Terus saya ukur 4 cm. Kemudian yang 1:50. Nah, yang 1:50 berarti kan kalau 400 digambar, 400 ukuran aslinya 400 cm, maka digambar dapatnya 8 cm. Begitu, Pak. Ya. Yang 1:25? Yang 1:25 enggak saya print, Pak. Enggak sempat di print. Enggak. Oh, kan di print biar kelihatan loh. Jadi harusnya berapa kalau 1:25? 1:25 berarti 16 sih. 12. Kalau 4 meter jadi berapa? 1:50, 4 meter jadinya 8 cm, ya kan? Kalau 1:25, 4 meter jadinya berapa? Dikali 2 aja itu. 16 cm. 16. Cukup kan harusnya ya. Kertasnya A4 aja kan cukup. Apalagi kan kamu nggak pakai kop nih. Nggak pakai, ya kan? Pasti cukup banget nih harusnya nih. Iya. Ya kan? Iya. Nah, oke, paling tidak sudah dicoba ya, mencoba membuat. Oke, Mas. Sip, Mas Wida. Yang lain nih aku pengen lihat deh.
Siapa ya? Siapa? Ayo yang mau dapat. Yuk, coba yuk. Mungkin saya sambil ngecek di e-learning ya, yang sudah ngumpul siapa aja, yang belum juga. Wah, ternyata banyak juga ya yang belum ngumpul ya. Ada persoalan apa ya? Kok belum ngumpul gitu? Coba nih saya tunjukkan ke teman-teman yang mungkin dari tugas yang minggu pertama ya. Tugas protes kan kayaknya udah semua. Oh, tugas protes ternyata juga ada yang belum ya. Siapa ya yang belum tugas protes kemarin? Siapa nih? Ada nggak orangnya di Zoom ya? Bacanya gimana nih? Sekan Saputra, Hafiz Abdillah, Indah Ayu. Oh, tadi katanya Mbak Indah Ayu suka sama arsitektur. Kenapa? Nggak sukanya ngerjain tugasnya atau gimana? Mbak Indah, ayo Mbak Indah. Kenapa kok nggak ngerjain Mbak Indah? Ya? Saya sudah ngerjain, saya kirim ke Asdos waktu itu. Heeh. Dan karena waktu laptopnya habis berikat semua, terus kayak nggak bisa dipakai, terusan nggak jadi gitu. Waktu itu saya konfirmasi ke bapak, terus bapak suruh kirim ke Asdos, saya suruh kirim ke Asdos. Oh gitu. Kirim ke e-learning aja, Di-upload aja biar kelihatan ada yang dikumpulin gitu ya. Oh iya. Itu filenya nanti di bawah Mas Suci. Iya Mas Suci ya. Udah dikumpulin ya? Iya Pak, filenya di saya Pak. Oh, ya tinggal dikumpulin ke e-learning aja Mbak Indah ya. Oke. Mas Hafiz gimana nih Mas Hafiz? Mas Hafiz ada nggak di Zoom? Nggak ada Mas Hafiz. Ya wes, oke deh. Ya wes, oke. Saya cuma menginformasikan aja kalau utamanya itu ya nilai kuliah itu dari tugasnya, bukan dari seberapa sering kamu masuk kuliah. Ya, nggak ada sejarahnya kuliah lulus karena hanya sekedar masuk aja. Ya, nggak ada loh. Semuanya dari nilai tugas. Jadi ya silahkan disusulkan, silahkan dikerjakan ya. Mumpung masih minggu ketiga nih, masih belum begitu terlambat. Ya, nanti kalau udah terlalu lama kan udah lupa, udah nggak tahu mau ngerjain apa dan lain sebagainya ya. Minggu 1, minggu 2, kalau yang Secan Saputra ada orangnya di Zoom? Ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Mungkin nanti minta tolong sama Mas Asisten, minta tolong diinformasikan aja di grup ya. Terus ini nama-nama ini belum ngerjain tugas. Udah. Nggak usah diminta ngumpulin. Udah. Kasih tahu aja kalau tugasnya masih kosong. Mau ngumpul atau enggak bebas. Yang penting besok jangan protes kalau nilainya nggak ada gitu. Ya. Kalau protes ya saya beritahu aja, tugasnya nggak ngumpulin kok. Minta nilai kan lucu. Ya. Nih, yang tugas minggu 2, wah masih sama nih ternyata ada yang belum ngumpul. Saya nggak tahu nih siapa ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini ada lagi nih. Sepertinya masih ada nama-nama yang sama. Coba. Nah, sama nih namanya nih. Berarti mungkin dia nggak tahu ya ada tugas. Mungkin ya. Atau mungkin dia belum join grup kelas atau mungkin belum join Zoom jadi dia nggak tahu ada tugasnya. Tapi dia join e-learning. Lucunya itu ya. Join e-learning tapi nggak tahu tugas. Kan ya mungkin apa nggak dicek ya. Gimana nih? Wah, misteri terbesar abad ini nih. Saya nggak tahu nih. Apa Mas atau Mbak nih. Nggak tahu tugas atau emang belum tahu ada tugas atau gimana. Tapi join e-learning. Nanti minta tolong ya Mas Asisten, Mas Uji ya. Di list aja ini. Mas Asisten ini Oke, nggak bisa di e-learning bisa lihat nggak list-listnya?
Siapa aja. Di ini aja mungkin di screenshot apa dicatat itu ya. Ada nama baru nih, Reza Arafi. Ada Hadir, nggak Pak. ya di Zoom? Hadir, Pak. Halo Mas Reza nih, ada suaranya. Ini Mas Iya, Reza ya? Atau Mas Secan? Mas Reza ya? iya, Oh, Reza. kenapa Mas Reza? Kenapa Mas Reza? Kemarin tuh minggu kemarin tuh nggak beruntung banget, Pak. Soalnya tugas banyak terus laptop malah rusak. Nah, hari Jumat kemarin baru saya ambil kan, Pak. Nah, itu dari tukang servisnya bilang kalau mau ngebenerin biayanya mahal gitu. Terus ya itu akhirnya muter otak gimana caranya biar tugas-tugas bisa ketutup. Akhirnya ini sih, Pak, apa karena kan juga ada tabungan dan akhirnya beli PC rakitan itu dan jadinya baru kemarin malam. Wih, malah jadi PC ya. Laptop rusak malah Iya, jadi PC kan. Alhamdulillah ya sih. Kalau nggak rusak laptopnya kamu nggak dapat PC loh Mas. iya, Ini Pak. kamu Soalnya ya itu apa kata dari tukang servisnya gitu, daripada ngebenerin soalnya yang rusak itu motherboardnya katanya gitu, jadi ngebenerin ini kok mahal. namanya K3B01 ini Mas Reza ya. Iya, Pak. Ini apa belum lupa ganti akun kemarin kan habis ada acara lupa ganti akun. Acara apa nih? Kemarin tuh kan di ini apa Himas tuh kan ada acara ini kan sharing-sharing gitu sama dosen-dosen gitu, Pak. Jadi lupa ganti akun berarti. Sebenarnya aku kalau ada alasan orang laptop rusak itu, aku tuh juga dulu ngalami gitu. Laptop rusak waktu kuliah. Tapi dosenku nggak peduli Mas. Mau dibilang, itu urusanmu Mas. Gitu. Aku dibilang gitu loh. Wah Pak, tapi laptop saya tuh rusak beneran Pak. Nggak peduli. Orang kamu mau besok mau kerja, laptopmu mau rusak, kamu mau tipes, kamu nggak tidur 3 hari 3 malam, tapi kalau gambar nggak jadi, kamu nggak dibayar Mas. Dibilang gitu aku dulu Mas. Wah aku sakit hati bener. Wah tahu gitu aku harus ini apa persiapan lebih baik. Dan ternyata memang bener. Aku waktu kerja magang itu Iya, Pak. jam 1 pagi aku disuruh balik lagi kantor, ya kan? Suruh revisi. Nggak peduli katanya bos. Aku nggak peduli kamu harus benerin besok. Nanti soalnya jam 5 pagi aku harus bawa gambar ini ke klien. Tahu nggak gambar-gambarku yang udah dibikin tuh diapain Mas? Disobek-sobek, dilempar disuruh revisi. Masa kamu kalah sama anak SMK yang gambar detail aja nggak, gambar gini aja nggak bisa. Ini serius aku jujur ya. Aku dulu dipanggil jam 1 malam suruh balik ke kantor buat suruh gambar ulang karena gambarku tuh dianggap tidak sebaik gambar anak SMK. Wah, apa enggak? Ini tapi ya memang benar namanya di arsitektur itu kalau kerja di arsitektur itu harus tahan terhadap tekanan. Salah satunya itu. Jadi kalau kerja itu istilahnya profesionalisme itu memang harus dijunjung ya. Wong dibayar kok, wong dibayar tiap bulan kok. Masa disuruh gambar nggak jadi misalnya gitu. Ya itu salah satunya. Nah, aku ya dulu ya merasa wah kalau gitu aku merasa nggak usah pakai laptop lagi lah, pakai PC. Aku punya akhirnya ya mau nggak mau aku gini mengakali ya kalau misalnya kerjaan-kerjaan berat yang harus render-render gitu aku pakai PC. Laptop ya cuman buat ngetik-ngetik aja di kampus. Jadi aku nggak bisa maksain semuanya di laptop. Ya wah apa aku ya sadar diri kalau laptop harganya mahal kalau dipaksain ya nggak bisa, mahal banget. PC aja PC dari limpahan dari kakak misal dari saudara, nggak yang beli baru. Dulu tuh aku tuh juga merasa wah kok teman-teman ini kalau render 1 jam bisa jadi ya, aku render lama banget ya 3 jam ya. Akhirnya aku mencari trik namanya Photoshop. Aku nggak pernah namanya render-render semua tak render itu nggak pernah. Misal pohon-pohon tuh nggak pernah tak masukin, material-material nggak pernah tak masukin. Jadi semuanya plain gitu, di Photoshop tak edit gitu. Supaya waktunya sama. Dan aku karena menyadari aku laptopku kentang, aku ngerjain nggak mepet-mepet gitu. Aku tuh pasti nyicil. Karena aku menyadari laptopku itu
nggak bisa diajak ngebut. Wong kalau dinyalain aja udah suaranya kayak pesawat mau berangkat itu loh. Kipasnya udah kayak mau terbakar gitu kan, apalagi mau dipaksain buat render gitu loh. Jadi ya aku nggak tahu nih bisa diaplikasikan ke kamu apa enggak atau ke teman-teman yang lain. Jadi kalau saya tuh menganalisa kekuranganku dulu deh, dari aku nggak bisa langsung jadi, apalagi kalau gambar pasti ada revisi ya. Pasti kalau aku gambar pasti ada revisi. Maka salah satu caranya ya aku bikin apa namanya atau aku ngerjainnya itu harus lebih cepat dari teman-teman yang lain gitu. Karena kalau nggak gitu nanti nggak selesai gitu misalnya. Apalagi tadi masalah alat-alat tadi loh. Misalnya tadi pernah bawa maket harus ujian maket, bawa kampus, tiba-tiba di jalan jatuh ke selokan, jatuh ke selokan air. Habis itu display nggak bawa maket kemarin. Aku jelaskan Pak, tadi maket saya jatuh ke selokan. Dosennya nggak mau tahu Mas. Dosen saya waktu itu ya. Kalau memang kamu nggak bawa ya nggak ada nilainya gitu. Itu ya fair play aja. Ya, kamu mau alasan apapun itu waktu itu saya nggak diterima lah. Ya gimana ya? Ya sesuai dengan yang diminta kok. Nggak ada barangnya, ya nggak ada nilainya gitu. Terus dosen itu waktu itu bilang sama ke saya, coba seandainya waktu itu kamu foto maketnya, tunjukkan fotonya kan akan jadi cerita yang lain gitu. Sama dengan tugasnya, seandainya waktu itu kamu kumpulkan apa adanya sebelum terlambat, sebelum melebihi waktu keterlambatan, nggak masalah isinya apapun, progres belum selesai nggak apa-apa, kan akan jadi berbeda ceritanya, ya Thomas. Jadi kan sebenarnya yang dituntut itu kan sebenarnya mampu untuk bisa bekerja sesuai dengan apa yang diminta. Yang diminta setelah dicek, oh ternyata kurang ya. Yang penting kan sudah mengumpulkan dulu gitu, daripada nanti terlambat. Kalau dulu saya akhirnya gitu, saya ngumpulin apapun yang penting tepat waktu, nggak selesai nggak apa-apa. Ternyata dihargai sama dosen dulu ya. Bahkan saya dulu pernah karena saking ngantuknya nunggu dosen sampai ketiduran di kampus karena berangkat terlalu pagi kan, malah justru nggak dimarahin karena menunjukkan semangat kuliahnya sampai datang terlalu pagi ketiduran di kelas tuh gitu loh. Malah yang tadi ya saya pikir dimarahin malah jadi diapresiasi gitu. Yang lainnya tuh malah baru datang setelah dosennya masuk gitu. Kalau dulu saya datang sebelum dosennya masuk malah sempat ketiduran misalnya di studio dulu misalnya, karena nggak tidur, malamnya kerja, paginya langsung kuliah gitu kan. Jadi iya ya, coba usahakan ini dalam hal apapun sih, ketika ada target itu dicapai terlebih dahulu. Jangan menunggu semuanya seperti apa yang kamu mau baru kamu kerjakan. Tapi coba kalau aku ya misalkan, aku kan dulu zamannya warnet itu, di warnet ada namanya AutoCAD kan, bisa kan ngeprint di situ misalkan. Atau kalau dulu juga waktu kuliah aku tuh kan nggak cuma sendiri kuliahnya, jadi sama teman-teman misalkan minta bantuan teman, aku mau pinjam laptop dong, itu biasa kalau aku dulu kayak gitu. Tapi aku juga nggak tahu kondisi kalian kan gimana ya, gimana ya, mungkin apa beda ya zamannya ya, kuliahnya ya coba ya lebih semangat gitu kuliah apa, coba ya, karena kamu tahu tadi laptopmu rusak, komputer rusak, jangan nunggu dibenerin, tapi coba cari yang lain, jalan yang lain. Warnet apa ke mana ya? Di HP itu bisa nggak sih bikin pakai tablet atau pakai AutoCAD di HP itu bisa nggak sih? Bisa Pak sebenarnya, tapi lebih ini sih Pak, Nah, aplikasiannya lebih susah sih Pak. ya nggak apa-apa, yang penting bisa toh. Iya bisa Pak. Iya, maksudku kayaknya kamu belum push into the limits gitu. Kayak
masih kayak ketergantungan banget harus nunggu ini. Wah, jangan. Nanti jatuhnya kayak wah saya kerja besok kayak dulu saya kerja dulu tuh dipanggil jam 1 malam harus revisi karena subuhnya harus jadi dilempar-lempar disobek-sobek lah gambarnya kan nggak mau ya kayak gitu ya itu ya itulah jadi kalau ada kewajiban tuntutan yang harus dikumpulkan sebisa mungkin dikumpulkan apa adanya. Oke, tadi Mas Reza ya Mas Reza Ya Pak, tapi makasih Pak. sekarang Mohon maaf ya ya Pak ya. tapi sekarang udah ada nih komputernya. Udah ada Pak, baru kemarin malam datangnya Pak. Oke. Ya. Terus yang berikutnya ada nih siapa nih? Miftah Esa. Ada nggak Mbak atau Mas nih? Mbak ya kayaknya. Mbak Miftah. Kenapa Mbak Miftah? Kok nggak ngumpulin? Mbak Miftah. Itu Mas Pak. Oh Mas, sorry. Maaf. Mas Miftah. Ada orangnya? Di Zoom? Nggak ada ya? Ya, oke deh. Ya, oke deh. Semoga tahu ya kalau tugasnya masih kosong. Kalau komputernya udah datang tadi Mas Reza, terus segera ngumpulin aja. Nggak usah nunggu-nunggu ya. Ngumpulin, terus udah tahu tuh tugasnya tuh, Mas? Mas Reza tadi? Oke ya. Oke deh. Dicek lagi di e-learning tugasnya apa tadi. Ini masih sama nih, Hafiz. Ya, Hafiz Abdillah. Ada orangnya? Hafiz Abdillah. Nggak ada ya? Oke. Ya udah. Ya udah Pak, semoga nanti ini kan rekamannya nanti kan di YouTube juga ya. Semoga nanti bisa didengarkan ya biar tahu. Mas Asdos, Mas asisten sudah mencatat ya namanya ya. Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Ya udah. Oke, sekarang berarti ke minggu 3 ya teman-teman. Minggu 3 itu sebenarnya kita membahas tentang kode gambar. Kode gambar. Jadi ini ada namanya buku. Saya stop share dulu ya. Ya, tapi sebenarnya kode gambar ini sudah sangat umum sekali sih. Sepertinya kemarin dapat bisa. Tapi sebelum saya masuk ke materi, saya mau coba lihat hasil satu lagi teman-teman yang tugasnya kemarin. Ini sepertinya ada yang mengajukan juga. Ada Sindah Taneo boleh di share screen hasil tugasnya ya. Udah muncul belum ya Pak? Ya. Oh ya, ini untuk yang skala 100, lalu yang ini untuk skala 50, lalu yang Itu masih 100 tulisannya tuh. oh saya lupa diubah Pak. Soalnya udah diblok, udah terlanjur diblok. Lalu ini untuk skala 25. Lalu ini untuk yang pakai penggaris, Pak. Saya sedikit kesalahan, ini ada kelebihan sedikit, Pak, di ukurannya. Tapi nggak sampai setengah senti. Ini untuk yang skala 100. Lalu yang ini untuk Kenapa kok? skala... Kira-kira kenapa kok bisa keliru, Mbak? Mungkin kesalahan waktu ubah skalanya kayaknya, Pak. Oh, kesalahannya itu saya buat di asnya itu saya ini loh Pak, apa namanya? Saya nggak ngukur dari dinding, tapi saya malah dari as, tapi saya malah ngukur dari dinding ukurannya. Duh, tapi Jadi kok di sini kok tulisannya 400? Oh, soalnya saya kalau dimensinya saya klik dari titik tengahnya Pak, tapi kalau garis awal waktu bikin as itu
saya malah ngukurnya dari dinding. Saya ngukur pakai pakai tools yang di AutoCAD itu, Pak. Jadi saya mikirnya yang itu. Bentar. Kan di AutoCAD kan 400. Ya, Berarti kalau di ya. print ya harusnya 8 cm nggak sih? As ke asnya. Iya, makanya saya juga Tapi, bingung, Pak. Cuman saya mikirnya mungkin memang sempat ada kesalahan sedikit, tapi masih bingung di mana kesalahannya. Jadi saya mikirnya mungkin kesalahannya waktu saya ini, Pak. Saya kan dimensinya saya nggak ini. Mungkin saya kesalahan di dimensi karena saya nggak ada beberapa yang mungkin karena kemarin tuh buru-buru, jadi mungkin kliknya bukan di tengah. Jadi kliknya malah di pinggir. Masa sih, Mbak? Iya, kemungkinan begitu. Soalnya saya juga bingung, Pak, kesalahannya di mana. Tapi ini nggak kamu rubah ya? Iya, enggak, Pak. Saya malah Yakin? ini, Pak. Jadi saya enggak ini, tapi langsung saya buat dimensinya dulu. Jadi bukan saya copy kayaknya. Masih bingung, Pak, kesalahannya di mana. Tapi kalau dari penggarisnya itu malah kamu nggak coba ngeprint lagi yang lain gitu? Soalnya kemarin sekali ngeprint aja. udah buru-buru, Pak. Soalnya tempat printnya jauh. Oh gitu. Jadi waktu dicek, aduh ada kesalahan. Tapi saya mikirnya kalau saya pergi print lagi nanti telat ngumpulnya. Ngeprintnya jauh tuh di mana, Mbak? Iya. Saya rumahnya di Sendang Adi, tapi tempat printnya di dekat jalan menuju Munjali itu, Pak. Jetis bukan? Kok jauh sekali, Mbak? Iya, saya nyari, soalnya kemarin waktu nyari tempat ininya fotokopinya tutup di maghrib semua. Saya fotokopinya agak telat. Jangan malam-malam ya. Iya, Pak, kesalahan saya di situ, Pak. Ya, jadi yang ini jadinya karena semuanya mungkin di satu kesalahan yang sama, jadi semuanya sama, Pak. Kesalahannya di ukurannya di ujung. Jadinya pasnya itu di ujung, Pak, bukan di tengah. Gitu ya? Iya, Pak. Kenapa ya ini ya? Harusnya sih kalau tidak ada yang keliru ya bener aja nih. Ini iya, Pak. 400. Nggak dirubah-rubah ya ini ya? 400 Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ya wes. Belajar jujur aja. Maksudnya harus jujur kalau misal gambar itu harus ukurannya harus tepat. Ya, nggak boleh dirubah-rubah. Saya tunjukkan AutoCAD-nya aja ya, Pak. Mungkin ya. Ya, boleh. Oh, iya. Pak, menurut saya karena ininya juga sih, Pak, apa? Karena etiket. Aduh, ada kopnya. Kopnya Oh, ya. iya, mungkin. Gimana ukuran kopnya mungkin atau gimana nih? Kalau bisa menurut saya diceritakan. ini Pak, pas printnya itu kan di bagian ada fit to paper itu, Pak. Di bagian yang dilingkari ada skala. Nah, salahnya mungkin di situ, Pak. Enggak salah sih itu, Pak. Ada beberapa tweak yang harus diatur di situ di printnya itu. Soalnya tadi kalau dilihat dari hasilnya kerjaannya Mbak Sindah itu, printnya itu agak ada masuk lagi, jadi ada frame-nya itu loh. Nah itu mungkin frame-nya itu ukurannya 5 mili itu mungkin. Nah itu jadi di situ 5 mili. Kan tadi kurang tuh. Yang 16 jadinya 15,5 gitu kan. Iya. Coba deh nanti kamu diceritain coba. Kemarin ngeplotnya gimana? Oh, kemarin tuh saya kayak gini, Pak. Jadi saya pakai Windows. Itu printernya dipilih dulu, printernya. Oh iya. Saya pakai yang ini yang DWG itu PDF. Lalu yang ininya saya pakai yang ISO 4 yang landscape. Lalu yang ini saya pakai window. Terus saya ngeklik di ininya, mungkin
ada agak sedikit kesalahan. Ya, terus saya ini kayak gini Pak. Oh iya, sama yang ini. Mungkin juga pas ngeprintnya itu dia masih fit to paper juga mungkin ya tadi ya Mas Fuji tadi ya. Ya, Kan ini jadi itunya, Pak. PDF kan di printernya kan. Pas Scale-nya ngeprint di harusnya non tempat aja. printnya itu settingannya itu kan ada borderless printing sama enggak. Nah, borderless printingnya lupa dimatiin, jadi dia jadi border agak masuk 5 mili ke dalam. Harusnya Oh, kalau iya. kopinya udah dibuat kotak seperti itu, nanti dia tuh cuma kotaknya nggak ada 2, tapi kotaknya langsung 1. Iya. Tempatnya gitu. Kotanya Ya. tinggal 1 kemarin Kak. Ya, Jadi tinggal kotak yang di bagian dalam. Harusnya ya itu ya. Iya. Tapi tadi yang kamu print masih ada lagi tuh yang luarnya. Yang Apa bentar. frame copy yang coba deh tadi dilihat hasil print tadi loh. Nah, ini kan Oh, iya. maksudnya Mas Fuji tadi kan kopmu tadi kan ada garis luar toh. Ini tadi Ini loh. enggak ada Pak. Oh, ada. Nah, Ada itu ada. sedikit Nah, berarti. ini harusnya Ya, itu ya. nah itu ya benar Mas Oh. Fuji, heeh. Itu harusnya iya, sudah iya, yang iya. terujung berarti harusnya. Oh, berarti Nah, harus pas-pas ini ya Pak. Pas Kertasnya. garisnya ya. Itu kamu nggak waktu ngeprint PDF-nya itu jangan scale fit to paper lagi tapi unscale atau apa adanya. Coba file Oh, PDF iya, ini kan iya. coba klik print coba di gambar PDF-mu yang Di sudah kamu sini. jadikan PDF tadi, yang sudah kamu jadikan PDF tadi. Nah, coba di scroll ke bawah di more setting coba. Nah, itu kan Oh, yang fit ini ya to Pak. printable area yang kamu pilih tuh. Ya. Harusnya pilihnya yang actual size aja. Oh, iya Pak. Nah, nanti Mungkin dicoba deh, kesalahannya di- coba. Mungkin Oh, iya. supaya nanti biar pas. Nanti kan coba ya, nanti di print coba sendiri biar rasa penasarannya itu terjawab gitu loh. Enggak Oh iya Pak. ini lagi. Di Ya. sedikit ini. Nanti Oh iya. nanti gini Mbak, soalnya kalau itu keliru nanti wah sama kayak saya nanti jadinya saya waktu itu gambar basement itu yang harusnya jarak antar kolom 8 meter jadi cuman kecil gitu. Oh iya Pak. Aku ikut pergi ke rumah sakit apa tuh namanya? Kan aku dulu kerja di GRS. Subuh-subuh itu udah harus berangkat ke rumah sakit buat presentasi ke klien kan. Sebelum presentasi gambarnya disobek. Khusus bagian gambarku itu yang gambar basement itu hanya karena ngeprintnya keliru. Kan ngeselin banget gak sih aku. Ya ampun Pak, aku bikinnya nggak tidur loh Pak. Tapi disobek ya gimana lagi Om. Udah di depan Makanya tadi muka aku. saya mikirnya, saya rasa ukurannya udah benar Pak. Cuman saya malah bingung di hasil printnya. Nggak apa. Latihan. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke. Makanya aku kayaknya nggak cocok kerja di arsitektur. Aku tuh nggak tahan sama tekanan harus dimarah-marahin terus, disuruh revisi. Wah, aku nggak kuat aku mending yang enjoy aja lah, ngajar aja. Ini aku kasih cerita apa adanya loh. Kalau kamu mau kerja di bidang arsitektur, kamu harus tahan banting gitu. Harus suruh revisi suruh jam berapapun revisi harus ready gitu. Misal panggil malam-malam harus siap, gambarnya jelek disobek ya harus siap, disalah-salahin ya harus mau karena nama juga masih jadi bawahan ya, nggak jadi bos kamu yang ngurus nggak masalah ya toh. Tapi kebetulan saya dulu kan kerja dulu di GRS itu di di konsultan yang mendesain rumah sakit, konsultan terbesar, konsultan yang satu-satunya atau mungkin yang salah satu yang terbaik yang mendesain rumah sakit gitu. Jadi ya wajar lah masa konsultan yang terbaik tentang rumah sakit kok yang desain keliru gitu, maksudnya nggak sesuai kan ya dimarahin ya wajar.
Tapi kalau bener ya dikasih bonus. Kalau misalkan bisa ngerjain tepat waktu ya dikasih bonus. Jadi fair play-nya itu gitu loh. Kalau kerja di konsultan itu. Kalau tembus, proyeknya tembus ya dapat bonus si yang di tim proyeknya itu. Tapi kalau gambarnya jelek ya siap-siap aja diomel-omelin gitu. Apalagi bosnya dua. Wah, yang satu kadang-kadang bilang A, yang satu kadang-kadang bilang B. Ngikutin A disalahin sama B, ngikutin B disalahin sama, ya udah siap-siap, nggak apa-apa, siap-siap aja gitu belajar ya teman-teman ya. Maka kemarin aku bilang revisi itu wajar, siap. Aku bilang juga di awal kalau mau dikerja beneran di arsitektur itu harus kuat ya. Arsitektur nggak untuk orang lemah kayak itu kayaknya gitu deh. Ya Mbak ya, Mas ya. Oke deh. Ini nih tak share ya teman-teman. Udah 2 orang aja ya. Jadi mungkin kayaknya udah menunjukkan teman-teman dapat bisa. Cuman mungkin kelirunya di ngeprint tadi harus disesuaikan lagi sama settingnya. Jangan fit to paper tapi actual size aja. Ya, aku lihat juga nggak ada yang berwarna-warni kayaknya ya. Ya toh, monokrom semua. Oke, ini materinya nanti saya share. Ini dari buku. Jadi ini namanya standar informasi dalam gambar. Jadi kan kalau misalkan kita gambar itu ada namanya standar hatch, standar arsiran dan lain sebagainya. Ini saya dapat dari ITB. Jadi prodi arsitektur di ITB. Ya tahunnya udah agak lama, 2015, tapi paling enggak kita bisa belajar ya teman-teman ya. Ini Pak Aswin, teman dosen yang gambar, yang membuat, yang menulis. Nih di sini daftar isinya tuh ada ini ada standar informasi dalam gambar, kemudian gambar-gambar pada tahap konseptual. Jadi di arsitektur itu ada tahap-tahap, nggak selalu terus kemudian semuanya di ide, enggak. Jadi ada tahapan-tahapan konseptual atau prarancangan, skematik gitu kan. Bahkan nanti setelah di ide ada lagi itu, setelah terbangun gitu, ada lagi shop drawing atau apa itu istilahnya ya. Gambar-gambar untuk mengacu pada di lapangan gitu yang sudah terbangun. Nanti untuk pengurusan PBB dan lain sebagainya. Ya. Yang di buku ini kita bisa lihat ada standar grafis, ya. Judul gambar, orientasi, jenis garis macam-macam juga ya, dimensi, lokasi dimensi. Oke deh, mungkin ini sederhana aja teman-teman. Jadi kayak misalkan ini nih. Ini kayak gini, ini namanya gambar konseptual. Gambar presentasi, gambaran isi dan apa namanya ya, ide, masih gagasan, tidak terukur ya. Nah, kalau gambar prarancangan itu preliminary. Nah, preliminary ya biasanya mengkonfirmasi apa aja gitu ya. Ini. Nanti teman-teman bisa dibaca sendiri aja ya. Ini bukunya. Mungkin saya mau langsung aja ke teman-teman untuk mengerjakan tugas. Jadi ini silahkan nanti dibaca. Ini melengkapi pemahaman teman-teman tentang pengertian garis. Ini misalnya nih, ketebalan garis, gini-gini. Ternyata beda-beda loh pengertiannya teman-teman kalau garis ini dengan ada titik-titik di tengahnya. Nih. Penggunaannya nih. Coba nanti teman-teman cek deh. Garis sumbu, garis batas objek yang tak terlihat, grid sekunder, grid notasi potongan. Ya, kan teman-teman belum bikin garis notasi potongan ya. Nanti hari ini teman-teman akan meredraw gambar tapi dengan kode gambar yang lengkap. Nah, maka nanti tak kasih contoh gambarnya, teman-teman meredraw gitu ya. Dengan informasi-informasi dari buku ini gitu. Ya. Ini kayak misal ternyata ini meletakkan apa namanya nih, leader apa ini loh kayak garis-garis ini tuh
ada ketentuannya kayak misal jangan sampai tumpang tindih gitu ya. Terus dan lain sebagainya. Ya. Ini menunjukkan detail garis dimensi sebaiknya dan yang dihindari. Terus jenis huruf. Nah, fontnya masa bikin gambar kerja tapi fontnya Comic Sans itu atau komiknya atau komik atau fontnya yang aneh-aneh gitu kan enggak ya? Fontnya yang formal, ukurannya juga ini kan ada di keterangannya nih. Kertasnya A4, teksnya ukurannya berapa. Ini ada ternyata acuan-acuannya ya teman-teman ya. Bisa teman-teman ikuti gitu. Terus ini ada juga ukuran teks berdasarkan skala gambar. Nah, coba tadi kan masih terlihat ada yang printnya itu skalanya kecil tapi teksnya besar jadinya dan sebagainya. Itu menyesuaikan ini aja nih. Skalanya misalkan pakai 125. Nah, maka ukuran teksnya nanti nih diperhatikan nih milimeter ya, dalam milimeter ini. Tuh misalnya. Terus font type-nya ini juga ada macam-macam. Ada nih. Jadi misalnya monotext, Lucida Console, yang proporsional itu Arial, ya. Yang agak-agak miring ini Arial slanted, ya ini bisa diikuti ya. Jadi itu ada teorinya juga ya. Kita menggambar itu tidak selalu kemudian semuanya coba-coba. Oh ini nggak pas nih, nggak pas. Tapi ada teorinya, ada acuan, ada panduannya. Kan enak ya, tinggal lihat panduan, ikuti gitu kan. Teman-teman, ini salah satu panduannya nih, notasi. Nih, kayak gini notasi ada pengertian. Nanti di judul gambar tadi. Ini teman-teman tadi mungkin belum mengaplikasikan ya. Kayak misal ini tuh nanti kelompok gambar, kemudian ini nomor halaman gambar. Jadi nanti dimasukkan juga ke kop, ya toh. Ini tadi kita belum mengaplikasikan. Nah, itu boleh mulai dicoba. Ya, terus bikin garis gambar potongan, garis potongan, terus nama ruang dan lain sebagainya. Ini ada keterangan-keterangannya, nanti diikuti aja arah utara dan lain sebagainya. Terus ini yang arsiran-arsiran ya, ini kan kayak gini ya. Nah, ini terlihat ya, teras ram, terus beton precast, konkrit blok, kayu gitu. Nih. Baja. Nah, nanti dibaca aja teman-teman. Ini bagus banget buat panduan, apalagi ini dari ITB gitu ya. Yang ITB itu kan salah satu kampus yang kita ikuti juga ya, apa role modelnya di kampus-kampus arsitektur di Indonesia itu kan yang maju itu kan ya ITB salah satunya ya, UGM, terus UI gitu, 3 kampus besar. Ya, kita ikuti aja ya dari mereka gitu. Nah, ini apa nih? Tabel standar kelengkapan gambar denah di tahap preliminary design. Ini kayak gini. Ada arsirannya, nih kayak gini. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan? Teman-teman? Nggak ada ya. Oke deh, semoga nanti ini bisa membantu teman-teman untuk memahami kode-kode gambar ya, standar gambar itu supaya mempermudah tugas redraw kita hari ini. Tugas redraw kita hari ini itu ini gambarnya, saya share dulu sebentar. Nanti yang dikumpulkan jadi sama seperti pretest itu. Jadi ada gambar yang sudah dijadikan PDF sesuai dengan skala yang diminta gitu kan. Terus habis itu ada foto di AutoCAD-nya yang layer-layernya.
ditunjukkan gitu. Terus print settingnya juga ditunjukkan gitu ya. Sama hasil PDF-nya juga. Itu bentar. Semoga ini nggak terlalu berat ya. Tapi kayaknya udah pada bisa sih. Oke, ini sudah muncul belum? Udah muncul belum ya, teman-teman? Udah, Pak. Udah ya. Udah, Pak. Nah, ini adalah gambar denah. Sebenarnya nggak lantai 1 juga ya ini ya. Lantai 1 ya, lantai satu ya. Ini kamu redraw aja. Silahkan digambar ulang ya. Nanti ini screenshotnya di-share aja ke WhatsApp group itu. Terus nanti teman-teman redraw berdasarkan gambar ini gitu. Kopnya juga sama ya, silahkan ya. Ini skala 1/100, jadi ini 5 itu 2 3 4 5 6 kali 5 30 cm 30 atau nggak bisa A4 ya, A3 aja ya. Apa namanya, dibuat semirip mungkin ya, mendekati ini, gambar ini gitu teman-teman. Dan ini tugasnya waktunya nggak 1 hari ya, waktunya sekarang saya beri waktunya 1 minggu. Silahkan sampai minggu depan, silahkan diatur waktunya. Jadi saya nggak akan harus dikerjakan hari ini gitu, enggak. Silahkan, mau kamu yang bisa mengatur sendiri nih waktunya. Yang penting besok sebelum perkuliahan udah harus jadi ya, gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak dari redraw-nya? Nanti dilengkapi informasi-informasi kayak misalkan ini yang menggambar siapa namanya gitu kan, tulis namamu gitu. Jadi informasi di kop ini akan ada namamu gitu. Pak, menu kopnya seperti ini ya, Pak? Gimana, Mas? Kopnya, kop gambarnya, Pak? Kop gambar kenapa? Gambar seperti ini ya, Pak? Sorry nggak kedengeran suaranya. Kopnya kenapa? Apa mungkin? Ya, kop gambarnya diikuti aja. Diikuti ya, Pak? Di apa? Gimana, Mas? Diikuti juga ya, Pak? Disamakan? Disamakan, disamakan ya. Kopnya disamakan. Ya. Meredraw, menggambar ulang. Ya, semirip mungkin. Ya, kalau aku paling mudah tuh meredraw tuh dari ukurannya dulu sih yang aku gambar ulang. Jadi kayak grid-gridnya gitu. Dimulai dari kolom-kolomnya dulu mungkin ya kan, kolom-kolom, terus habis itu dinding, habis itu baru pintu, jendela, terus mungkin baru furniture terakhir sih. Terus kayak hedge gitu mungkin juga ini yang di sini apa kayak penamaan ya kan, terakhir kan bisa. Coba. Nah, saya pengen lihat layernya juga sebenarnya nanti itu.
gimana teman-teman. Ini kan kalau kita lihat ini mungkin nanti akan ada layer tuh macam-macam ya. Ada yang layer kolom, layer dinding, layer furniture, layer objek tanaman mungkin, layer apa lagi? Nama ruang, layer banyak. Jangan lupa ini udah ada elevasi-elevasinya. Oh, itu -1, minus itu +2. Coba kamu cek tuh 0,0-nya di mana? 0,0-nya kok di mana ini elevasinya? Ada enggak? Ya, coba ya di ini ya teman-teman, di redraw. Enggak harus sama persis, esensinya lebih ke luasan ruangannya ya, ukuran-ukuran ruangannya ya, layoutnya bebas, mau kamu rubah ya boleh. Kayak misalkan layout kamar mandinya nih, kamu merasa ini kok terlalu, ya kan, misalnya terlalu ini keliru ya, kok dia tuh kok mirror gitu loh, aku juga jangan ditiru ya. Kenapa kok di mirror gini? Ini loh. Tuh, nggak boleh ya. Hand shower kok di sebelah kiri. Ini karena mirror nih, jangan kayak gini. Kalau aku mending gini aja di sini. Itu misalnya. Nanti itu ini misalnya. Boleh gitu. Jadi jangan diambil mentah-mentah semuanya. Yang penting ukuran ruangannya, terus elevasi gitu aja. Ini layoutnya boleh kalian sesuaikan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Udah di Pak, screenshot belum? Ada yang tanya, Gimana? kolomnya Gimana? itu kolom utamanya ukuran berapa, Pak? 30-30 kayaknya ya, Pak? Iya kayaknya nih. Ada 2 jenis nih. Ada yang besar, ada yang kecil. Kayaknya sih segitu ya. Coba kalau 5 meter itu 1/12-nya berapa? 1/12. Ya kurang lebih 30 ya. Boleh. Boleh. Ini tak kirim ke Mas Suci ya Mas. Ini Oke, Pak. filenya. Ada yang udah jadi? Ada nggak? Ada, super sekali loh. Boleh banget loh kalau paling tidak jadi gridnya nih. 5 meteran, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai G, terus yang ke atasnya 6 meteran. 1, oh enggak, dia enggak 6 meteran, 6 meter, 4, 6. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau tanyakan lagi? Boleh? Minggu depan ya, cukup, sangat-sangat cukup. Seminggu dicicil. Gimana ya, ya? Kalau ini tadi kalau ini screenshot gambar tuh nggak kelihatan hedge-nya ya. Jadi mending dikasih file PDF-nya aja atau gimana ya? Nanti dikirim dulu aja, Pak, ke saya, Pak. Oh ya wes, tak kirim ya Mas ya ke Mas Uci ya. Oke, Pak, nanti tak buatkan. Oke, udah tak kirim Mas. Masih loading kayaknya. Udah ya, udah terkirim ya Mas. Udah masuk, Pak. Oke, sip. Oke, sip. Mungkin itu sih teman-teman untuk kita hari ini. Redraw gambar berdasarkan gambar yang diberikan.
dilengkapi dengan kode-kode gambar, dilengkapi dengan kop dan lain sebagainya, diikuti aja. Gitu. Mas Uci ada tambahan nggak? Kira-kira teman-teman mau ada asistensi nggak? Nah, boleh. Biar terpusat gitu nggak tanyanya nggak acak gitu. Maksudnya biar satu tempat gitu. Nanti tak sediain Boleh. terusnya. Ini sekalian untuk melatih ya teman-teman digitalnya itu. Ini tugasnya sekarang masih seminggu, besok tak kurangi lagi jadi 3 hari, besok lagi 2 hari, besok harus jadi hari H gitu, ya, bertahap, ya toh. Jadi harus bisa nih, harus belajar melatih, ya. Mungkin ada yang udah bisa sih, saya lihat beberapa ada yang sudah terbiasa juga dengan AutoCAD, tapi ada yang belum, jadi kita samakan dulu nih semua seminggu gitu. Terus besok kita lihat hasilnya kayak gimana, bisa nggak di-push lagi lebih cepat 3 hari dengan gambar yang lain gitu, dengan ketentuan yang lain. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nanti boleh kalau ada yang belum jelas tanyakan di WhatsApp ya teman-teman. Jangan lupa pengumpulan semuanya di e-learning ya. Jadi pastikan sudah terupload gitu. Filenya ada. Yang pasti yang pertama adalah hasil print out-nya ya. Terus ada file DWG-nya, terus ada print screen layer-nya, ada print screen untuk print setting-nya ya. Gitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanyakan? Jelas ya? Gampang ya? Oke deh. Mungkin sambil Jelas, Pak. teman-teman silahkan. Oke, sip. Silahkan mengerjakan. Silahkan diatur waktunya seminggu. Diatur dengan baik gambar tadi. Gambar yang saya berikan tadi. Gitu ya, teman-teman. Mungkin itu aja yang materi kita hari ini. Besok kita review hasil dari teman-teman. Saya tutup ya perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, mari dikerjakan ya teman-teman ya. Jangan ditunda-tunda. Ya, Pak. Langsung dicicil. Ya.